Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari Prodi PAUD semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah bermain dan permainan dengan dosen pengampu Ibu Diah Ningrum MED. Di sini saya akan membahas tahapan perkembangan anak usia dini menurut Jane Piaget. Pengertian bermain. Menurut Piaget, bermain adalah sebagai refleksi dari tahap anak yang kegiatannya itu selalu berulang-ulang dan untuk membuat kesenangan dan kegembiraan. Selain itu juga pentingnya bermain menurut Jane Piaget, pertama adalah memberikan peluang kepada anak-anak untuk meluangkan ide, perasaan dan juga emosi. Selain itu juga mewujudkan perasaan tenang dan menghibur hati, memberikan ruang untuk anak mengeluarkan energi yang berlebihan, dan juga mempersiapkan anak-anak ke arah kematangan, kedewasaan dalam bersikap dan bertindak. Di sini ada tahapan perkembangan kognitif anak atau tahapan bermain menurut Jane Piaget dari usia tahapan sensori motor itu usia 0 sampai 2 tahun, kemudian tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, dan juga tahapan praoperasional itu 7 sampai 11, dan tahapan operasional formal itu dari usia 11 sampai dengan 15 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan kognitif, yaitu dengan sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Dalam tahap ini biasanya yang mulai berkembang dan secara bertahap berpindah yaitu refleksi, perilaku refleksi ke perilaku yang diarahkan pada tujuan. Dan biasanya pada tahap ini tentang dunia yang mengkoordinasikan pengalaman sensorinya. Sensori seperti melihat, kemudian mendengar dengan gerakan motorik atau otot dengan menjangkau atau menyentuh. Sedangkan untuk tahapan praoperasional usia 2 sampai dengan 7 tahun, untuk tahap ini biasanya pemikirannya sudah simbolik atau sensori motor lebih ke egosentris atau perhatiannya itu berlebih pada dirinya sendiri atau egois, dan intuitif atau bisikan hati daripada yang logis, penalaran dengan akal pada sebuah langkah tindakan yang akan dilakukannya. Baik, selanjutnya adalah tahapan operasi konkret. Ini di usia cakupannya 7 sampai 11 tahun. Biasanya pada tahap ini sudah mulai berpikir secara logis dan sudah meningkat pada usianya. Pada usia 7 sampai 11 tahun, dan biasanya cara berpikirnya juga sudah mulai logis antara perbuatan dan berpikirnya, dan biasanya dia melakukan sesuatu itu berdasarkan objek atau peristiwa yang langsung dia alami, kemudian kemampuan-kemampuan baru yang misalnya mengoperasikan sesuatu dengan cara berpikir tidak lagi terpusat tetapi menyeluruh dengan keegoisannya pada diri anak tersebut, dan sudah tidak lagi membatasi cara untuk memecahkan masalah. Sedangkan untuk tahap operasi formal, ini usia 5 tahun atau sampai dengan 15 tahun, ini adalah masa transisi anak praremaja, dan biasanya anak-anak seperti ini mereka sudah mulai bisa berpikir yang abstrak dengan memanipulasi cara berpikir mereka di kepala tanpa mereka memanipulasi dengan kehidupan yang nyata. Dan biasanya anak-anak yang ini adalah usia-usia dewasa yang lebih menggunakan akalnya untuk berpikir yang secara sistematis, karena lebih berpikirnya secara sistematif, kemudian berpikir kreatif dan melakukan segala tindakannya dengan pemikiran tentunya yang matang. Dan di sini faktor apa aja yang mempengaruhi perkembangan anak? Itu ada 2, ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal biasanya itu lebih pada faktor genetik atau keturunan. Jadi satu faktor yang mempengaruhi atau pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua ada ras atau suatu bangsa yang mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Biasanya pertumbuhan anak di Indonesia tentunya berbeda dengan pertumbuhan anak-anak dari Amerika atau Arab karena rasnya berbeda. Selain itu juga jenis kelamin menentukan kecepatan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena biasanya anak laki-laki itu cenderung lebih lambat tumbuhnya saat sebelum pubertas.
Kemudian kita masuk ke faktor internal. Biasanya kalau faktor internal ini adalah kondisi dalam kandungan atau faktor prenatal sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jika nutrisi dalam kandungan tersebut tercukupi, maka anaknya akan tumbuh lebih baik. Tapi kalau memang gizi atau vitaminnya tidak tercukupi, tentu anak tersebut akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan, terutama berat badannya. Dan juga selain berat badan, perkembangan otak di saat nanti baru lahir. Selanjutnya adalah kasih sayang. Kasih sayang adalah perkembangan itu yang sangat penting, yang dipengaruhi untuk perkembangan anak. Karena dimana kasih sayang yang cukup akan membuat anak itu distimulus untuk berkembang jauh lebih baik ketimbang anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang. Yang terakhir adalah lingkungan sosial, karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh juga untuk perkembangan anak. Tentu apabila anak tersebut mempunyai lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan lingkungan sekolahnya baik, pasti dia akan menjadi anak yang baik. Sebaliknya, jika memang dia tidak mempunyai lingkungan yang baik, tentu juga akan menghambat perkembangannya. Baik, selanjutnya kita akan setiap anak biasanya gemar bermain dan tentu bereksplorasi. Khususnya pada anak-anak usia dini, biasanya ditekankan kepada interaksi bermain karena bermain adalah suatu hal yang bisa membangkitkan atau bisa menstimulus anak-anak berkembang dengan baik. Dan selain itu juga bisa melatih kecerdasan sensori dan juga motorik hingga visual berbicara demi mengasah kerja otak anak usia dini. Ternyata ada berbagai jenis permainan yang ada di anak usia dini. Tentu ada bermain aktif dan juga bermain pasif. Apa sih yang dimaksud dengan bermain aktif? Bermain aktif adalah bermain yang melibatkan seluruh anggota tubuhnya bergerak, berarti energinya tidak harus energi berlebih, tetapi biasanya untuk bermain aktif ini biasanya terdapat aspek motorik yang sangat baik antara motorik kasar maupun motorik halus. Seperti apa? Biasanya kalau di sekolah saya itu bisa bermain peran, kemudian bisa bermain sentra bahan alam dan juga sentra rancang bangun. Kalau untuk masuk sentra seni biasanya itu bisa masuk di kegiatan-kegiatan motorik halus. Kalau untuk motorik kasar itu biasanya lebih banyak main di sentra bermain peran. Selain itu juga ada bermain pasif. Apa sih bermain pasif? Biasanya kalau bermain pasif itu dia hanya sedikit melibatkan tubuhnya. Biasanya kalau untuk bermain biasanya lebih banyak gadget, berarti hanya tangan dan mata. Kemudian menonton televisi, jadi dia hanya melihat tontonan yang ada di televisi dengan hanya membuat suasananya senang. Ketika memang ada sesuatu hal yang menggembirakan, dia akan tertawa. Kemudian ada sesuatu yang menyedihkan, dia akan sedih gitu. Jadi hanya beberapa anggota tubuh yang bermain dalam bermain pasif. Dan di sini menurut Teja Saputra 2011 teori bermain itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori fisikionalisis. Jadi ini menurut Sigmund Freud adalah kegiatan yang dilakukan pada anak-anak, yaitu dengan berfantasi, kemudian melamun, berangan-angan, karena dalam setiap kegiatan anak-anak akan mengkoordinasikan untuk berangan-angan dengan menggambarkan harapan-harapan terhadap diri dan dunianya maupun menghadirkan konflik-konflik pribadi yang dialami dengan anak. Selain itu juga ada teori kognitif. Kalau teori kognitif ini sebenarnya bagian dari teori perkembangan anak. Untuk itu dalam konteksnya terapi luas. Teori ini mempersepsi kegiatan bermain dan permainan sebagai bagian dari dorongan kebutuhan anak. Selain misalnya dari Montessori tahun 1985 mengungkapkan bahwa bermain sebagai aktivitas penjelajahan indrawi anak menjadi pondasi penting bagi anak-anak dalam mengenal dan menaklukkan lingkungan sekitar. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut bisa mengetahui, mengenal, memahami hingga mengeksplor, yaitu anak-anak akan bisa mengembangkan dua kemampuan pentingnya, yaitu bertahan hidup dan juga berkontribusi sosial.
Bermain menjadi aktivitas utama dalam kehidupan sosial. Untuk itulah perkembangannya mulai dari perkembangan kognitif, sosial, emosional, moral, dan sebagainya harus berkembang dengan baik. Nah, di sini ada proses adaptasi belajar menjadi dua bagian. Yang pertama ada asimilasi, kemudian juga dengan akomodasi. Asimilasi apa? Asimilasi adalah proses penggabungan informasi baru dengan struktur kognitif anak. Dalam proses asimilasi ini biasanya terjadi distorsi, kemudian modifikasi atau pembelokan fakta untuk disesuaikan dengan kognisi atau kecerdasan yang dimiliki anak. Sedangkan akomodasi sendiri adalah mengubah struktur kognisi seseorang untuk disesuaikan, diselaraskan dengan atau meniru yang diamati dalam kenyataan. Di sisi lain, aspek perkembangan menurut Vygotsky, bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognisi atau kecerdasan. Jadi dalam bermain itu pada akhirnya mampu membedakan objek dan maknanya. Jadi Vygotsky membagi tahapan ini menjadi dua, yaitu aktual atau independent performance dan potensial atau assistant performance dengan zona of proximal development atau GVD. GVD sendiri adalah jarak antara aktual dan potensial. Potensial berarti yang harus digali. Kemudian menurut Vygotsky memandang bermain sebagai kaca pembesar yang dapat menelaah kemampuan baru pada anak yang bersifat potensi sebelum diaktualisasikan dalam situasi lain. Menurut beliau, bermain mampu mengembangkan kognisi sosial dan emosi. Jadi menurut Vygotsky ini harus ada potensi dulu untuk mengembangkan permainan yang bisa dia praktekkan secara langsung dalam situasi tertentu. Nah, di sini untuk tahapan perkembangan bermain anak, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah explore. Tentu untuk anak-anak senang banget yang namanya bereksplor atau menjelajahi hal-hal permainan yang baru. Karena di tahapan anak-anak usia yang 3 bulan, biasanya permainan mereka yang utama biasanya hanya mengacak-acak mainan, kemudian menendang-nendang, memegang, itu untuk anak-anak usia 3 bulan. Sedangkan untuk anak-anak usia yang memang sudah sekolah, biasanya mereka sudah mulai bisa berekspresi, kemudian udah bisa memulai memperhatikan apa benda yang memang atau mainan yang akan dia mainkan. Dan juga tahap eksplorasi ini mengembangkan kemampuan-kemampuan indrawinya untuk meraih, memegang, memainkan, dan memulai sesuatu aktivitas dengan kontrol dan gerakan pada anak itu sendiri. Dan untuk tahapan permainan biasanya menggunakan alat-alat. Biasanya kalau di sekolah itu kita banyak menggunakan alat-alat, ada alat permainan edukasi dan juga ada bermain balok. Dan biasanya untuk usia-usia 2-3 tahun anak-anak sudah bisa mengeksplor. Selain itu juga ada tahapan bermain. Tahapan bermain itu biasanya anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah dengan berbagai macam kegiatan yang memang sudah disiapkan dari sekolahnya, dan biasanya anak-anak tersebut sudah bisa mulai mengerti perintah atau instruksi untuk memainkan alat atau permainan. Jadi saat anak sendirian dia juga bisa menghidupkan mainannya sendiri, tentu dengan instruksi dari gurunya. Sedangkan tahapan melamun biasanya itu anak-anak yang memang sudah dewasa. Jadi dalam remaja yang mereka akan menghabiskan waktunya untuk melamun atau membayangkan sesuatu permainan, dan sinilah bermain mengkoordinasikan gerak kesenangan yang mulai ditinggalkan dari anak-anak yang usia dini ke masa peralihan, yaitu masa remaja. Pengetahuan merupakan hal yang penting untuk proses perkembangan anak, karena di sini seperti dalam Permendikbud nomor 146, di mana anak usia dini diharapkan memiliki pengetahuan dengan cara diharapkan mengamati dengan indera, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan juga mengkomunikasikannya melalui kegiatan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.